Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Siti Rohayati MAG selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu untuk saya untuk mempresentasikan modul ajar pada pagi hari ini, dan mohon bimbingannya kepada Ibu Siti Rohayati. Ini share screen nomor betul nggih, Bu? Saya screen nggak apa-apa. Oh ya. Baik, Bu, untuk modul ajar yang saya buat ini identitas untuk sekolah saya. Saya mengambil fase C kelas 5 untuk tema hidup lapang dan berbagi. Untuk kompetensi awal, anak-anak diharapkan sudah memahami makna zakat, dan untuk profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, beriman bertakwa kepada Tuhan, berpikir kritis, gotong royong. Didiknya adalah peserta didik reguler yang jumlahnya 18 orang. Model yang saya gunakan adalah PBL, dan untuk metodenya nanti ada diskusi. Untuk tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan makna zakat karena ini di bagian apa namanya untuk satu kali pertemuan gitu. Jadi saya hanya mengambil untuk yang makna zakat saja. Untuk alur tujuannya adalah memahami makna zakat, menu didiknya adalah peserta didik reguler yang jumlahnya 18 orang. Model yang saya ya. Oke, teori belajar apa yang melandasi dalam menyusun modul ajar yang sudah dibuat? Konstruktivistik, Bu, untuk teori Gimana belajar. maksudnya gimana? Ya, melalui pendekatan konstruktif yang dimana anak-anak itu difasilitasi atau diberikan apa namanya keleluasaan untuk mencari pengetahuan-pengetahuan sendiri karena di situ nanti akan ada apa namanya penyelesaian sebuah masalah seperti itu, Bu. Oke, bagaimana alur tujuan pembelajarannya? Untuk alurnya saya mengambil yang pertama karena saya mengambil dari CP elemen fikih tentang peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Lalu saya turunkan ke tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan makna zakat. Setelah itu saya masuk ke alur tujuan pembelajarannya yaitu mulai dari memahami makna zakat, menunjukkan perilaku sikap dermawan, dan juga menganalisis ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Oke, tadi pendekatannya pakai apa? PBL, iya. PBL nggih. Langkah-langkahnya gimana PBL itu? PBL itu kan aktivitas pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian masalah. Ketika saya itu apa namanya memberikan kepada anak-anak sebuah video, di situ ada sebuah masalah. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama saya apa namanya? Pertama saya akan mengorientasi peserta ke dalam masalah tersebut. Setelah itu mengorganisasi untuk apa namanya? Menyelesaikannya dan dibimbing oleh guru. Setelah itu eh, mengevaluasi dan mencari pemecahan masalah itu. Bagaimana untuk mengembangkan critical thinkingnya? Mungkin dari pertama persepsi awal itu dari pembelajaran apa namanya dari pertanyaan untuk apa namanya pembelajaran yang akan kita pelajari dari asesmen awalnya anak-anak itu sudah berpikir kritis. Setelah itu ketika masuk dalam diskusi juga anak-anak di apa namanya diajak untuk berpikir kritis seperti itu, Bu. Oke, materi yang dikembangkan apakah sudah bermuatan HOTS? Insya Allah sudah, Bu. Mulai dari asesmen awalnya sampai dengan asesmen formatifnya. Mungkin asesmen formatif dari penyelesaian masalah anak-anak dalam kelompok, Bu. Oke, saya rasa cukup ya. Saya hanya klarifikasi beberapa poin saja. Iya. Silakan meninggalkan Zoom. Oh iya, terima kasih Bu atas waktunya. Silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoanya terlebih dahulu. Eh, Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh iya, masuk semua ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dan melakukan pembiasaan yaitu membaca
surat pendek. Surat pendek yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-Ma'un. Ya, anak-anak masih ingat untuk pelajaran yang kemarin kita belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang anak yang soleh. Hari ini kita akan belajar tentang agar anak-anak mempunyai kreativitas dan termotivasi dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Apa yang Ibu kerjakan? Kalau saya menarik perhatian anak-anak mungkin dengan pembelajaran, variasi pembelajaran, Pak. Setiap kali pembelajaran tidak dengan pembelajaran yang monoton. Misalnya kemarin kita sudah bermain game apa, karena anak-anak itu lebih suka untuk bermain game sambil belajar, Pak. Oke. Juga saya dipraktekkan game yang Ibu tunjukkan karena untuk speaking maupun biar anak-anak tetap perhatian mereka. Oh ya, misalnya untuk game ketika anak-anak akan berkelompok itu Pak, maksudnya mau maju. Biasanya nanti saya, ayo kita ice breaking dulu, konsentrasi, nggih. Tepuk, anak-anak kita tepuk 1, 2, 3, tepuk 1 berarti kamu harus tepuk 1, prok, ngek, dor. Tepuk 2, prok, prok, ngek, ngek, dor, dor. Nah, nanti ketika anak tidak konsentrasi, agar anak-anak mempunyai kreativitas dan termotivasi dengan pembelajaran yang pendekatan itu lebih ke sudut pandangnya secara umum. Misalnya pendekatannya lebih ke student center kayak gitu Pak. Kalau metodenya itu cara yang digunakan kita dalam melakukan proses belajar mengajar. Contoh pendekatan apa Bu yang Ibu pahami? Kalau saya yang saya pahami pendekatannya itu student center itu Pak. Kalau pendekatan itu dari beragama itu kan kita konsep yang penting untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama Pak, supaya Islam itu tidak dianggap moderat seperti itu. Nah, untuk zakat sendiri itu kan tujuannya untuk berbagi dengan orang yang tidak punya atau merupakan menjalin interaksi sosial dengan sesama beragama. Nah, seperti itu anak-anak nanti diberikan ayat 65 sampai 66. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbis al-haqqu alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Alaikum biwakil, mim sukun bertemu ba itu adalah idgham bi gunah. Terus biwakil itu adalah mat arid li sukun. Oke. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Fi rasulillahi. Itu aja. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Sudah, Pak? Nah, coba ditunjukkan ke saya. Naik lagi. Bilang Bu, bilang. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Oke, sudah. Cukup Bu, silakan ditutup Bu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Pak. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Fi rasulillahi. Itu aja. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Sudah, Pak? Nah, coba ditunjukkan ke saya. Naik lagi. Bilang Bu, bilang. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Oke, sudah. Cukup. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.